Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 alasan ibu memilih memberikan ASI pada bayinya. Bersama saya Dr. Bagus, mari kita saksikan. Alasan yang pertama adalah gizi. Jadi semua anak, semua bayi mempunyai hak untuk mendapatkan gizi yang terbaik agar supaya tumbuh kembangnya optimal. Tentu di dalam ASI dia kandungannya yang paling sesuai dengan bayi dan gizinya adalah yang terbaik untuk mencapai tumbuh kembang bayi, terutama di 2 tahun pertama kehidupannya. Alasan kedua adalah psikologi. Untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, selain gizi yang terbaik, seorang bayi atau anak juga membutuhkan interaksi psikologi yang terbaik. Dengan seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya, tentu itu akan tercipta interaksi psikologi yang kuat dan adekuat. Interaksi inilah yang juga dibutuhkan untuk seorang bayi dapat mencapai tumbuh kembangnya yang optimal. Alasan yang ketiga adalah perlindungan terhadap infeksi. Di dalam ASI terdapat seperangkat zat yang melindungi bayi dari penyakit. Salah satunya adalah kekebalan tubuh. Sehingga bayi yang mendapatkan ASI akan lebih jarang sakit dibandingkan bayi yang tidak mendapat ASI, karena hanya di dalam ASI terdapat kekebalan tubuh. Alasan yang keempat adalah pengenalan rasa. Ini banyak orang yang belum tahu bahwa ternyata rasa yang ada di dalam ASI adalah berubah-ubah, bergantung dari makanan apa yang dikonsumsi oleh ibu. Nah, berubah-ubahnya rasa di dalam ASI ini ternyata merupakan stimulus bagi indera pengecapan bayi yang sangat baik. Sehingga pada ibu yang menyusui sebaiknya tidak memantang makanan sesuai mitos yang banyak beredar di masyarakat. Tentu kecuali ada indikasi medis ya. Nah, semua makanan yang bergizi, semua makanan yang higienis, semua makanan yang sehat boleh dikonsumsi oleh ibu. Nah, pengenalan rasa ini diharapkan di kemudian hari bayi akan lebih siap menerima makanan dan tidak mengalami kesulitan makan. Alasan yang kelima yaitu bayi pintar berstrategi. Maksudnya bagaimana? Jadi aliran ASI dari payudara ibu tentu akan berubah-ubah juga. Terkadang kencang sekali seperti air bah gitu ya, sehingga bayi gelagapan. Kadang-kadang alirannya sedikit atau malah kosong, sehingga bayi harus menghisap lebih kuat lagi untuk mendapatkan ASI. Nah, ini perubah-ubahnya ini akan menjadikan bayi itu harus pintar berstrategi untuk mendapatkan ASI yang dia inginkan. Alasan yang keenam, pertumbuhan otak yang optimal. ASI disebut sebagai satu-satunya cairan hidup di alam semesta. Maksudnya bahwa ternyata di dalam ASI selain mengandung kekebalan tubuh, ASI juga mengandung bakteri-bakteri yang baik. Yang mana bakteri-bakteri baik ini akan menjadi mikrobiota atau bakteri yang membantu pencernaan di saluran cerna si bayi. Nah, bakteri-bakteri baik ini salah satunya akan membantu fermentasi karbohidrat yang menghasilkan energi yang sangat tinggi bagi sang bayi, yang ini sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan otak yang optimal. Alasan yang ketujuh adalah ASI banyak jenisnya. ASI yang keluar pada saat bayi baru lahir disebut sebagai kolostrum. Biasanya kolostrum berwarna lebih kuning atau bahkan keruh. Mengapa? Karena di dalam kolostrum terkandung gizi yang sangat tinggi dan kekebalan tubuh yang sangat tinggi juga. Sehingga kolostrum ini sangat dibutuhkan oleh bayi baru lahir.
sayangnya banyak mitos yang malah menyatakan kolostrum ini adalah ASI basi gitu, yang berbahaya bagi bayi. Sekarang ibu-ibu sudah tahu ya bagaimana manfaat dari kolostrum. Sehingga apabila seorang ibu di saat awal melahirkan tidak memberikan ASI, artinya lebih memilih mungkin susu botol dibandingkan kolostrum yang banyak sekali gunanya, yang mungkin tidak akan terulang lagi bagi si bayi di kemudian hari. Yang kedua adalah formilk dan hind milk. Apa itu formilk dan hind milk? Formilk adalah ASI yang keluar saat awal menyusui. Biasanya formilk ini lebih jernih, lebih bening. Formilk banyak mengandung vitamin, mineral, laktosa yang dibutuhkan oleh bayi. Nah, ASI yang keluar saat belakangan saat menyusui disebut sebagai hind milk. Hind milk ini mengandung banyak lemak. Biasanya dibutuhkan untuk mengenyangkan bayi dan berat badannya supaya cepat naik. Bayi paling baik dapat dua-duanya ya, baik formilk maupun hind milk. Sehingga kalau menyusui sebaiknya satu payudara dulu sampai betul-betul habis, baru pindah ke payudara yang satunya, supaya bayi dapat formilk plus hind milk dalam satu periode menyusui. Berikutnya adalah ASI prematur. Apa itu ASI prematur? Yaitu apabila seorang ibu melahirkan, bayinya ternyata prematur atau kurang bulan, maka kandungan ASI-nya akan berbeda lagi dibandingkan ibu yang melahirkan bayi cukup bulan. Karena kebutuhan bayi prematur tentu berbeda. Jadi sebetulnya manusia tidak bisa mengatur bagaimana sih saya ingin kandungan ASI saya begini atau begitu. Karena ternyata salah satu faktor yang berpengaruh adalah usia bayi. ASI akan berubah-ubah kandungannya berdasarkan usia bayi kita. Itulah ajaibnya ASI. Nah, yang bisa kita usahakan adalah bagaimana caranya agar supaya jumlah ASI si ibu bisa mencukupi pada bayinya. Sayangnya, hanya 37,3% ibu di Indonesia yang memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Oh iya, satu lagi. ASI adalah anugerah dari Tuhan yang menjadi hak semua anak. Nah, kodrat seorang ibu adalah menghantarkan anugerah tersebut kepada anaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.